Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Abi Hanif selaku dosen pengampu mata kuliah materi PAI SMP SMA. Di sini saya Muhammad Andri Kurniawan akan mempresentasikan mapping atau peta imajinasi saya yang membahas mengenai fasih membaca Al-Quran dengan tajwid membentuk sikap disiplin. Untuk materinya di sini saya mengambil di Al-Quran Hadis kelas 9. Oke. Untuk materi fasih membaca Al-Quran dengan tajwid membentuk sikap disiplin ini kita akan mempelajari beberapa hal. Yang pertama, fasih belajar bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Lalu juga kita akan membahas mengenai beberapa hukum tajwid. Oke. Yang pertama yaitu keutamaan baca Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sebagai pedoman hidup manusia. Membacanya dinilai sebagai ibadah besar di mana setiap satu huruf yang dibaca akan diganjar dengan 10 kebaikan. Kemudian definisi dan hukum tajwid. Secara bahasa, tajwid berasal dari kata jawada yang berarti membaguskan atau mendatangkan kebaikan. Tujuan mempelajari ilmu tajwid ini adalah agar lisan terpelihara dari kesalahan saat membaca Al-Quran. Selanjutnya, hukum belajar dan praktik. Hukum mempelajari ilmu tajwid sebagai disiplin ilmu adalah fardu kifayah. Namun, hukum membaca Al-Quran dengan menerapkan aturan tajwid adalah fardu ain. Jadi, hukum membaca Al-Quran adalah fardu ain bagi setiap individu, wajib. Yang selanjutnya, beberapa hukum tajwid. Yang pertama di sini mad lazim mukhaffaf hilmi. Artinya mukhaffaf berarti ringan, sedangkan hilmi berarti kata. Kemudian menurut istilah hukum tajwid yang terjadi apabila ada huruf mad bertemu dengan huruf berharokat sukun asli di dalam satu kata. Cara membaca hukum tajwid ini adalah dibaca panjang sepanjang 3 alif atau 6 harokat. Contoh, di dalam Al-Quran hanya terdapat 2 tempat. Keduanya ada pada Quran surat Yunus, yaitu lafal al-ana wa qad kuntum bi. Yang contoh yang kedua, al-ana wa qad asaita. Kemudian mad lazim musaqal kilmi. Secara bahasa, musaqal berarti berat, sedangkan kilmi berarti kata. Sedangkan menurut istilah, mad lazim musaqal kilmi adalah hukum tajwid yang terjadi apabila ada huruf mad bertemu dengan huruf bertasdid di dalam satu kata. Cara membaca hukum bacaan ini dibaca panjang sepanjang 3 alif atau 6 harokat. Contoh terdapat pada lafal-lafal. Yang pertama, ta'muruni. Lalu contoh yang kedua, fa idza ja'atit tammatu. Kemudian hukum bacaan yang selanjutnya yaitu mad lazim musaqal harfi. Secara bahasa, musaqal berarti berat, sedangkan harfi berarti huruf. Kemudian untuk pengertian menurut istilah, mad lazim musaqal harfi adalah hukum tajwid yang terjadi pada huruf mad yang bertemu sukun yang dibaca secara idgham atau dilebur di dalam huruf. Cara membaca hukum bacaan ini dibaca panjang sepanjang 3 alif atau 6 harokat. Contoh terdapat pada huruf fawatihus suwar atau permulaan surat. Contohnya yang pertama, alif lam mim. Contoh yang kedua, to sin mim. Kemudian hukuman lazim mukhaffaf harfi. Secara bahasa, mukhaffaf berarti ringan, sedangkan harfi berarti huruf. Secara istilah, mad lazim mukhaffaf harfi adalah hukum tajwid yang terjadi apabila ada huruf mad bertemu sukun di dalam huruf tanpa diidghamkan. Cara membacanya dibaca panjang sepanjang 3 alif atau 6 harokat. Contoh terdapat pada huruf permulaan surat seperti alif lam ra. Lalu waqaf, to sin, kemudian waqaf.
Lalu yang selanjutnya yaitu keutamaan mempelajari Al-Quran. Menurut muslim terbaik berdasarkan hadis riwayat Bukhari, predikat muslim terbaik disematkan kepada orang yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Kemudian apresiasi membaca Al-Quran. Orang yang mahir membaca Al-Quran akan membersamai para malaikat yang mulia, sedangkan orang yang terbata-bata dan merasa berat saat membacanya tetap mendapatkan 2 pahala. Kemudian secara ilmu tajwid. Secara praktik, ilmu tajwid dirintis langsung oleh Rasulullah SAW melalui metode talaki dan musyafahah atau menyimak gerakan bibir dari malaikat Jibril. Adapun tokoh penyusun pembukaan pertamanya diantaranya adalah yang pertama Abu Aswad Ad-Du'ali, lalu Al-Khalil bin Ahmad Al-Faraidi, hingga Imam Abu Muzahim yang pertama kali membukukannya. Dan yang selanjutnya hikmah menerapkan ilmu tajwid. Mempelajari dan mengamalkan ilmu tajwid dalam baca Al-Quran memberikan berbagai dampak positif, antara lain yang pertama terbiasa membaca Al-Quran secara benar, tertil dan terhindar dari kesalahan makna. Yang kedua membentuk karakter dan sikap disiplin, cermat serta hati-hati dalam kehidupan. Dan yang terakhir menjadi wasilah ibadah yang mendatangkan ketenangan, penolong di akhirat, serta menjaga kemurnian kitab suci Al-Quran. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.